gimana supaya mudah untuk dijalanin? Seperti tadi, kita harus memiliki 1-2 orang yang kita percayai untuk bisa mendampingi kita, supaya tadi personal skill kita pada saat kita down, gitu kan, supaya kita juga mental health-nya terbangun. Kan gini, kalau orang lagi down, pikirannya pasti, "Aduh kenapa jadi begini ya?" Menyalahkan diri. Aku, bagaimana sih caranya gitu ya supaya ini bisa berkelanjutan? Ya tentunya kita harus bisa, mengadopsi metode-metode yang terus bertransformasi, tidak hanya seperti metode yang sekarang, yang penting, mata pelajaran, LKS sudah dilaksanakan, udah aja selesai. Yang penting anak hanya dinilai dari sisi peningkatan akademik skill-nya atau prestasi akademisnya saja. Walaupun sekarang Pak Nadiem juga suka berusaha untuk, ini juga saya kritik sih, terkait dengan asesmen kemampuan mandiri, gitu kan. Kenapa juga harus cuma matematika doang sama bahasa Indonesia, kenapa yang lain enggak? Kan mata kuliah atau mata pelajaran yang lain juga berkontribusi terhadap akademik skill-nya anak, gitu. Itu juga menjadi bahan percobaan. Itu pun minimum, belum tentu bisa menjadi atau memetakan masyarakat Indonesia itu bagaimana bersaing secara akademik skill dalam konteks internasional melalui PISA, misalnya penilaian-penilaian ataupun asesmen-asesmen internasional. Jadi kalau dibilangin, masih sedih sih saya, masih berjuang terus untuk kemudian mengarah kepada metode-metode yang transformatif demi munculnya personal skill dari usia dini, tidak tiba-tiba terputus, lalu kemudian harus dimunculkan pada saat di perguruan tinggi, gitu. Tadi saya ada yang boleh jawab ya, ini kayaknya agak berbeda soalnya yang dimaksudkan ya. Ada dari maaf ya Mei, Ya, baik. dari tapi DM nih tadi ya. Oh, Sorry, di no, 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 not DM deng, no, no, no. Siti Nurfadilah. She's Siti. talking about interpersonal skill. So interpersonal skill dengan personal skill it is ini agak berbeda juga ya Nak ya gitu. Perbedaan antara interpersonal skill di masa lampau dengan masa kini dan mungkin dengan masa yang akan datang. Kalau kita terus growth, kalau kita terus memupuk, mengembangkan diri kita dari thinking skill, dari self awareness kita, tentunya personal skill yang kita miliki itu akan berbeda, bertambah, berkembang. Dasarnya mungkin akan sama, yang tadinya merah, tadinya putih misalnya, terus ada gradasi-gradasi, dia bisa merah, dia bisa biru, dia bisa hijau gitu. Tapi itu adalah bagian daripada personal skill yang dirimu miliki. Self awareness dan juga thinking skill-nya gitu. Kalau interpersonal skill itu biasanya lebih dikenal di dalam konteks bagaimana kita memiliki keterampilan apa namanya, melakukan hubungan antar personal, gitu ya. Ini biasanya dalam ilmu komunikasi, ya Siti ya, gitu. Sejauh mana kita bisa berelasi, tadi kan ada social skill, it's a part daripada social skill, talking about interpersonal skill. Bagaimana kita bisa melakukan relasi dengan orang, bagaimana kita bisa mengenal orang, bagaimana kita bisa tahu dan membuat orang lain nyaman berhubungan dengan kita, dan bagaimana kita bisa mengembangkan relasi dengan orang yang beragam dari dunia juga yang berbeda. Anakku bisa strateginya apa? Belajar bahasa. Bahasa Rusia, bahasa Jepang, nggak cuma bahasa Inggris aja misalnya. Nah, tingkatkan interpersonal skill dalam konteks communication. Terima kasih. Baik, Teh Desi, terima kasih atas jawabannya. Tapi Teh Desi ngelihat tentu nggak jadi jawab. Oke, sepertinya kita ke pertanyaan lagi yang ada di raise hand. Dari Anggi Herdian, silahkan unmute. Silahkan. Assalamualaikum Teh. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Hardian dari Prodi Manajemen. Izin bertanya, dalam pelaksanaan self awareness, tidak sedikit dari kita yang berbenturan dengan mental health atau kesehatan mental. Karena menurut saya kesehatan mental itu cukup penting untuk menunjang mimpi-mimpi kita. Tapi terkadang mental health kita bisa down karena berbagai faktor, seperti broken home, terus toxic people, ataupun kayak
faktor-faktor lingkungan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan kesehatan mental kita yang sudah down itu untuk kembali menggapai mimpi-mimpi kita agar tidak terjadi katakanlah seperti antisosial atau bahkan insecure terhadap semua hal. Terima kasih, Teh. Ya, jadi maksudnya kalau dia down, dia bete dengan lingkungan, lalu munculnya agresivitas terhadap orang lain gitu ya, ataupun hal-hal lain yang bersifat destruktif gitu ya, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu caranya yang paling pertama adalah tidak menyalahkan orang lain. Tadi saya bilang, berkabunglah untuk diri. Dan kemudian menganalisa diri sendiri. Apa kesalahan saya, apa yang orang lain lakukan terhadap saya, apa dampaknya terhadap diri saya, baru kemudian kita meredefinisi atau mendefinisi ulang sesungguhnya apa yang saya inginkan di dalam kehidupan saya dalam situasi apapun. Ini gampang diomongin ya nak ya, tapi susah untuk dijalanin. Caranya gimana supaya mudah untuk dijalanin? Seperti tadi, kita harus memiliki 1-2 orang yang kita percayai untuk bisa mendampingi kita, supaya tadi personal skill kita pada saat kita down, gitu kan, supaya kita juga mental health-nya terbangun. Kan gini, kalau orang lagi down, pikirannya pasti, aduh kenapa jadi begini ya, menyalahkan diri. Habis itu kemudian trauma, habis itu kemudian menyalahkan orang lain. Habis itu kemudian jadi males, sedih terus. Kayaknya ntar begini, kayaknya ntar begitu, kayaknya ntar begini. Itu harus ada satu orang yang kalau kata orang Sunda ngageingkeun. Ngageingkeun tuh ngingetin. Ayo, ayo, kamu nggak gitu kok, kamu nggak gitu kok. Nah, ini harus bertemu dengan orang yang betul-betul bisa dipercaya. Bukan menjerumuskan dirimu lagi. Ya, kan ada orang, kalau kata nenek saya gini nih, ketemu sama orang itu, kamu pikir malaikat, nggak taunya dia setan, katanya gitu. Kalau saya mah saya orang kampung ya nak ya, saya tuh orang Sukabumi, orang kampung gitu, saya merasa, jadi kalau saya lagi down zaman dulu gitu ya, ketika saya tidak lulus UMPTN aja, saya down. Nenek saya cuma bilang gini, saya kan curhat, ini saya bego, berarti saya bodoh, berarti ini saya bodoh, saya nggak bisa masuk, udah deh nggak usah sekolah, saya bodoh, nggak mau. Gitu. Terus nenek saya cuma bilang begini, terus mau ngapain katanya gitu. Udahlah nggak usah sekolah ya, nggak usah sekolah mah. Jadi ada orang seperti nenek saya yang memberikan pendefinisian, pengarahan, nasihat, pembenaran, disalahkan atau diarahkan pemikiran yang salah. Ujung-ujungnya apa? Udah sholat aja, Allah yang bisa menghilangkan kesedihan kamu. Ini memang gampang ya nak, diomonginnya. Pada saat itu saya langsung bilang, aduh sholat mah udah hari sedih mah sedih, boro-boro lalu habis sujud, habis assalamualaikum, tiba-tiba hilang kesedihan saya. Gitu. Itu kan mental health saya lagi sakit kan. Atau jangan-jangan kalau kata nenek saya zaman dulu gini, ya kamu kali yang narsis katanya, ngerasa lebih pintar padahal belum pintar kata orang, kayak gitu. Nah ini harus ada orang lain yang mengingatkan kita untuk kemudian kita bisa meredefinisi apa pemikiran kita benar salah, apa yang harus diperbaiki. Udah benar tapi ternyata kelebihan, harus ke tengah gitu. Seperti itu yang harus dilakukan anakku untuk meraih mental health kembali. Tentunya tergantung mental health yang sedang terganggu apa. Kalau orangnya jadi halu gitu ya, tentu harus bertemu dengan teman-teman psikolog klinis untuk kemudian bisa mengarahkan supaya tidak menjadi seperti ini. Atau kemudian soal broken home tadi dibilangin. Tidak semua orang-orang broken home atau orang tuanya yang broken home, anak-anaknya juga broken. No, tidak.